Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ardiani, mahasiswa Prodi PGMI semester 6 unit 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengumpulan data PTK. Pengertian teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Teknik pengumpulan data juga sebagai sebuah instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Laisnaya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang teknik pengumpulan data PTK. Nah, jadi pengumpulan data dalam penelitian PTK itu dapat dilakukan untuk memperoleh informasi yang kita butuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Nah, jadi tujuan yang diungkapkan itu ataupun yang diharapkan itu dapat berbentuk hipotesis. Yang hipotesis itu sendiri merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Nah, jadi dari jawaban itu masih kita perlukan ujian secara empiris, dan juga yang dimaksud itu merupakan maksud inilah yang dibutuhkan pengumpulan data. Kemudian proses pengumpulan data pada umumnya itu terdiri atas 8 tahap, yang diantaranya itu sebagai berikut. Yang pertama itu tinjauan literatur dan konsultasi dengan ahli. Yang kedua, itu dapat dipelajari dan dapat dilakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat di mana data itu yang akan dikumpulkan. Kemudian yang ketiga, membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya. Yang keempat, uji coba ataupun pilot study. Dan yang kelima itu, dirumuskan ataupun menyusun pertanyaan-pertanyaan. Dan yang keenam, mencatat dan memberi kode recording and coding. Dan yang ketujuh ada cross-checking, validasi dan reliabilitas. Dan yang terakhir ada pengorganisasian dan kode ulang data yang telah terkumpul supaya dianalisis. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Mesari. Di sini saya akan membahas materi tentang metode pengumpulan data penelitian tindakan kelas. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode, cara atau teknik menunjukkan suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, uji tes, dokumentasi, dan lainnya. Penelitian dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi. 1. Pengumpulan data dengan metode tes. Tes merupakan suatu metode penelitian psikologis untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek dalam tingkah laku dari kehidupan batin seseorang. Dalam penggunaan pengukuran yang menghasilkan suatu deskripsi kualitatif tentang aspek yang diteliti. 2. Pengumpulan data dengan metode non-tes. A. Observasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. B. Angket atau kuesioner. Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respon atau responden sesuai dengan permintaan pengguna. Angket dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, angket terbuka. Angket terbuka adalah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. B. Angket tertutup. Angket tertutup ialah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang atau tanda checklist. Selanjutnya ialah yang C, wawancara. Wawancara informasi merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi dari siswa secara lisan. Proses wawancara dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung dengan siswa. Selama proses wawancara, mengajukan pertanyaan,
meminta penjelasan dan jawaban dari pertanyaan yang diberikan, dan membuat catatan mengenai hal-hal yang diungkapkan kepadanya. Yang D ada studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis ataupun diurai, dibandingkan dan dipadukan atau sintesis, membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh. Selanjutnya ada autobiografi. Autobiografi merupakan karangan yang dibuat oleh siswa mengenai riwayat hidupnya sampai pada saat sekarang. Riwayat hidup itu dapat mencakup keseluruhan hidupnya di masa lama atau hanya beberapa aspek kehidupannya saja. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.